Previously. Aku kasih roti bro ya. Komenmu keren tuh. Tuh dapat free NFT, congrats. Oke, tadi kita mana bentar, NFT, interoperability. Ya, metaverse. Mantap. Nah, ini seru Sini. nih. Kemana? Ya. Terus apa Oh, lagi? maybe sedikit deh. Aku pengen senggol bidangnya sendiri. Mhm. Kan sebenarnya ada dua jenis lah ya kalau bikin project. Udah pakein aja dia minting, smart contract-nya dibikin dari platform yang dia jual, misalnya langsung dari OpenSea-nya atau dari apa sih yang waktu itu terkenal juga yang agak curated namanya. Apa tuh? Lupa aku. Foundation. Tapi sekarang dia udah open nih katanya. Oke, ya. Iya, dan itu kan kita nggak usah pusing-pusing mikirin cara how to code gitu Smart kan. contract-nya. Smart contract-nya. So ada nggak sih perbedaan value dari project yang emang orangnya bisa bikin smart contract sendiri sama yang langsung? What difference there? What is make? Oke, kamu kalau beli es teh, kopi, susu di sebuah kafe, mereka pasti sudah punya takaran seperti itu. Kecuali kita request gulanya dikurangi, kopinya dibanyakin. Yeah. Dan biasanya ini ada biaya lagi. Betul. Oke. Kalau lebih minta lebih. Ya. Lalu kita bikin kopi sendiri, bikin susu sendiri. Kita bisa memainkan, nah itu bedanya. Nah, secara value kembali ke koleksi kita, ke karya kita, ke kebutuhan kita sebagai kreator. Yeah. Kalau bikin sendiri itu menambah value dari kopimu atau dari minumnya kopi kamu, Yeah. ya gunakan ini. Tapi kalau ini nggak menambah value, artinya kamu bikin sendiri, akhirnya kamu buang waktu. Tuh, Ya, bikin hidup susah sendiri. bikin susah sendiri, udah gitu keliru, habis banyak dan lain-lain. Yang mending ke kafe, gitu. Itu, nah ini ngomong value kembali ke kreator. Kita punya karyamu atau project NFT-mu, koleksi NFT-mu ingin diarahkan seperti apa, ingin dikelola seperti apa. Kalau hanya untuk, ini untuk diminting, dicetak, ada smart contract yang dedicate untuk koleksi ini, ya udah pakai foundation, pakai manifold, pakai yang keren tuh third web. Baru dengar. Aku tahu yang manifold karena diajarinnya waktu itu. Ya, manifold karena waktu itu dari tim kurikulum menyarankan pakai manifold. Oh, ada tim kurikulum. Iya. Harus jadi mata pelajaran tahu Harus itu di ya, sekolah. harus ya. Ada pelajaran smart contract sendiri. Iya. Gitu. Mungkin masukin ke TIK. TIK itu apa? Teknik informasi dan Komunikasi. komunikasi. Oh. Kan itu ada tuh di sekolah. Cuma TIK. belajar, tapi aku ingat banget dulu mah ini intermezzo, belajarnya tuh cara pakai PowerPoint, cara pakai Microsoft Word, basically gitu. Dan sampai sekarang kayaknya kadang-kadang masih googling sih kalau butuh. Oh iya, Ya. itu keren, itu harusnya ditambahkan tuh di situ. Apa itu blockchain? Iya, Cara tentang teknologi yang create baru. wallet gitu. Iya, harusnya tuh kayak sebenarnya kayak Kementerian Pendidikan kita harus update kurikulum Update mereka. Tentang blockchain. Udah ya, udah dimasukin. Cuman prosesnya kan butuh Lama ya? butuh ya, kita tahu ya, nggak mungkin air dari gunung tuh tiba-tiba di laut kan, dia Iya melalui sih. sungai, meliuk-liuk, ada batu gitu kan. Bahkan ada batu yang dikikis sampai pecah karena alirannya gitu. Hold on, aku baca bentar. Masa kamu komen apa sebentar? Tadi aku nggak baca. Nggak bisa baca dia komennya, kejauhan. Oh, bentar, yang IG-nya Bang Nato, Nota namanya, bukan Nato makanan Jepang. My receipt. My receipt. Enggak, itu yang ngomong itu loh, salpok sama timbangan di belakang tadi yang aku sebut. Bukan. Tadi yang komen salfok sama timbangan di Itu. belakang ini itu dapat hadiah dari aku. Iya. NFT Roti Broy. Emang kamu ada komen apa tadi? Kasih tau dong. Yang lain ada komen apa coba? Nggak tahu nih. yang nonton paling lama dapat NFT nggak? Itu dia yang nanya. Jadi dia kayak ngomong, aku yang itu komen dapat. Ya, itu kan yang pertama tadi, nonton paling lama dapat NFT. Iya, kamu screenshot aja nanti. Screenshot. IG-nya itu aku tulis di komen. sebentar ya. My receipt.
Susah juga ya ngerekam sambil live. A few moments later. So dari Profesor Nota sendiri ada closing statement apa nih? Kita udah ngobrol Oke. 16-an menit, 16 I think. Wah, dari setengah jam. awal. Ya, so apa terkait NFT space sekarang? Oke, Kayaknya banyak yang oke. berkembang, especially sekarang kita di Bali ya. Kayaknya Iya. banyaknya berkembang di sini ya. Nah, Jadi- aku ini ngutip teman-teman di Bali kemarin bahwa kita punya ekosistem. Kita hari ini tuh punya ekosistem. Kalau sok-sokan ini kita punya kehidupan di real life kita, yaitu kita yang artis, kita seorang artis punya karya, lalu ada kolektor punya koleksi, lalu ada developer yang juga punya karya dengan codingnya dia, dengan programnya, lalu seorang content creator, seorang public figure dan lain sebagainya, seorang investor bahkan. Semuanya itu hanya butuh direkatkan. Cara merekatkannya dengan saling berbagi informasi, insight tentang teknologi ini, tentang NFT ini, tentang blockchain itu sendiri, bagaimana blockchain bekerja dan apa itu sebenarnya NFT. Nah, dengan kita saling memberitahu itu, menginformasikan itu, bukan mengajak ya, mengajak kembali ke masing-masing, tapi ketika orang tahu apa itu blockchain, apa itu NFT, aku rasa ekosistem ini akan lebih erat gitu. Semakin banyak kita mencari tahu tentang ini apa, saling memberitahu, menginformasikan, ekosistem ini akan semakin erat dan tentunya ini akan menjadi solusi untuk apa yang belum tersolusikan. Dan aku sebagai developer ngomong blockchain, NFT, cryptocurrency, Web3 tidak menjadi harus semuanya digantikan oleh ini, enggak, karena ini juga ada kelemahannya. Betul. Tapi solusinya ada di kita, di teknologi yang sebelumnya. Tapi problem di teknologi yang sebelumnya ada solusinya di sini. Nah, itu harus erat tuh. Nah, jadi kalau ekosistemnya erat, teknologinya juga erat, oke, cocok kan? Nikah deh kita gitu. Gitu. Pernikahan Iya, iya. antara teknologi dan ekosistemnya. Ya, tadi setuju sih. Kayaknya emang teknologi ini bisa coexist karena gak semua problem itu emang di-solve dengan teknologi ini. Iya. Ada yang kayak teknologi yang sekarang kita gunain aja udah cukup gitu. Iya. Jangan sampai dengan teknologi baru malah bukan solve the problem, tapi malah bikin ada problem baru, Iya, masalah benar. baru. Dan aku ada baca chat bentar ya. Oke. Ini nih, ada yang nanya kayaknya. Oke, Kak, yang aku tahu kan NFT itu karya digital ya, Oh. yang di-post di marketplace. Kalau karya fisik seperti contohnya timbangan tadi, bisa nggak dijadiin NFT? Mohon pencerahannya. Oke, kita ngomong NFT dulu. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan dan mungkin sering terjadi miskonsepsi ya. Iya, sedikit intermezzo itu kayak aku pernah dengar ada istilahnya kan physical NFT. Oke, physical NFT. Jadi kita kembali ke kata NFT dulu, non-fungible token. Token yang tidak sebanding, token yang tidak bisa Tukarkan sembarang tidak dengan nilai bisa yang sama. iya, tidak bisa menggantikan. Jadi ada dua token. Kalau token ini non fungible, dia tidak bisa saling menggantikan. Nah, sifat token yang seperti ini di blockchain ini menjadikan token ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk mengidentifikasi sebuah aset. Baik itu aset fisik, aset digital, baik itu aset seni ataupun non seni, baik itu properti maupun identity, itu bisa. Jadi NFT bisa digunakan macam-macam gitu. Nah, lalu kalau pertanyaannya, yang aku tahu NFT itu kan aset digital. Ya, yang kamu tahu hari ini, yang kita tahu hari ini secara populer itu adalah karya seni digital yang diidentifikasi dengan token. Token ID. Ya. Token. Nah, tokennya namanya non fungible gitu ya. Nah, lalu pertanyaan, bagaimana yang fisik? Yang nggak bisa. Kalau teman-teman punya motor dan punya BPKB, terus ada nomor rangka, nomor mesin, itu adalah identitas dari barang fisik itu. Tapi pertanyaannya,
bagaimana kita mengelola record datanya. Motor itu pernah dimiliki siapa? Dipublish sama siapa? Ya, diciptakan oleh siapa? Kapan dipublishnya? Kapan dirilis dan lain sebagainya. Datanya bisa jadi korup, bisa jadi hilang. Kita sering menemukan kendaraan bermotor nggak ada STNK-nya, gitu kan? Nah, dengan adanya NFT itu bisa gitu. Ke-track semua ya? Ke-track semua. Kenapa bisa? Karena NFT running atau berjalan di blockchain. Blockchain sifatnya decentralized. Ketika satu padam, database-nya hilang, di tempat lain masih ada. Nah, kurang lebih kayak gitu simpelnya. Semoga menjawab. Keren tuh pertanyaannya tuh. Itu yang tadi ngomongin timbangan. Oh, kamu wah pantas. Mantap. Cocok, nggak rugi aku ngasih NFT roti broy. Iya. Oi oi. Banyak yang hai. Wave. Oke, ditutup Oke, dulu tutup ini. ya. Oke. Ditutup dulu ya. Ini oke, silakan. Oh, maksudnya apa? Mm-mm. Ya. Oke, jadi mari, thank you banget nih Prof Nota udah sharing banget terkait kita ngomongin NFT Metaverse, utility NFT, dan kita sampai bahas lagi physical NFT, dan terkait sekarang NFT ekosistem yang udah mulai dibangun ya, apalagi kayaknya pusatnya sekarang banyak ke Bali for some reason, mungkin karena banyak orang luar kali ya, jadi kayak salah satu faktornya nggak ada ya? nggak ada yang terpusat, Oh, nggak artinya terpusat. di Bali dimanapun semuanya ekosistemnya ada. Ya. Tugas kita menemukan siapa-siapanya itu. Jadi nggak ada yang terpusat. Jadi Oke, mungkin kebetulan aja kebetulan kita menemukan banyak di Di Bali. Bali. Tapi di rumah di Jakarta atau di mana Tangerang. kita nggak menemukan. Tapi kalau kita mencari Mungkin ada. pasti menemukan. Ada. Betul. Gitu. Oke. Thank you, that's a wrap. Thank you so much waktunya Ya, Prof terima Nota. Thank kasih you for the semuanya. insight. Semoga ini juga nambah value insight ke kalian terkait Oke. NFT. Dadah. Sampai jumpa. Kemarin apa ada nyobain The Nameless Water, Nameless liquid. Nameless Liquid dari The Roti Broy.